Idris Marzuki wa ya Allah jamil masyayikhina khusun ya Allah ke Junaidi Asmudi Imam Dikasih Junaidi ke Suhaib Mansur wa jami' aba'ana wa masyayikhana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa li jami'il masyayikhina wa li jami'il aba'ana Allah ta'ala. Wa kullu man nawa bi asalihun ajarkumullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihi istinabun najasah. Wa fihi lan iku ing dalam tatahur ayat tegese suci. Ijtinabun najasah utawi ngedoi pira-pira perkara kang najis. Wa fi hadis Ibnu Majah lan iku ing dalam hadise Imam Ibnu Majah. Ada hadis dari Ibnu Majah an tanadafu utawi dawuh tanadafu bebersih sira final Islam iku nadifun final Islama mongko muslim Islam iku nadifun kang bersih wa qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al fitratu utawi tidak lampah iku khamsun ana 5 ani al khitanu khitan istihdad lan nyukur wulu kempung atau memotong bulu kelamin wa qasu sarib lan nyendekake brengos utawa songot wa taklimul adhafir lan ngetoki pira-pira kuku wa natful ibtih lan njabut wulu ketiak. Rawahu ing hadis sapa Syekhoni Imam Bukhari Muslim. Termasuk adalah hal yang kita ketahui bersama bahwa guru kita Allahyarham Kiai Zubair Muntasor itu adalah selalu perhatian dalam kebersihan. Beliau ngontrol sendiri dalam kebersihan. Sampai-sampai kadang-kadang ya kita itu juga kepada beliau itu kan dirinya perhatian kepada kebersihan itu maaf siang malam pagi itu kan selalu disapu madrasah pondok itu sampai kadang 5 kali saya hitung itu subuh 6:30 8:30 duhur pada asar Glenon sampai ba'da isya itu jarang orang yang berani sapuan ba'da isya kan jarang karena di dalam taklim kan jelas yurisul fakroh tapi karena beliau itu mementingkan sebuah kebersihan karena dengan kebersihan santri bisa sehat dengan kebersihan ini adalah mengamalkan sebuah Islam maka beliau itu mengerjakan kebersihan sampai malam beliau menyuruh kita untuk kebersihan. Nah ini mungkin yang kita harus perhatikan ya baik itu di pondok atau di rumah kita perhatikan kebersihan karena awalnya penyakit adalah diantaranya adalah kebersihan. Orang kalau sudah nggak bersih rombu kotor kan penyakit rawan hingga kalau kita nilai mungkin maaf sebangkalan itu yang paling bersih ya Nurul Khalil ini pondok yang bersih ya Bangkalan ini pondok bersih itu ya Nurul Khalil itu ini setahu saya loh ya pribadi saya kok gitu. Al-fitrah khamsun manusia itu ada 5 hal yang harus diperhatikan. Satu adalah al-khitan kita suruh anak kecil itu adalah khitan ya sebelum balik di khitan. Mengapa? Ya karena kebersihan
biar nggak ada penyakit kelamin di dalam manusia. Khitan itu untuk orang laki-laki, kalau perempuan itu ya khitan, tapi khitannya nggak ke dokter mas. Biasanya maaf di atas itu ya, di atas daging kecil itu kalau orang Jawa diberi kunyit di atasnya, biar maaf, biar nggak terlalu panjang nganunya, kelenditnya. Karena kalau terlalu panjang, kalau bahasanya orang Madura nanti akan nganying. Kayak lah nganying, koreng laki lah ini kan gara-gara nggak dihitan orang perempuan. Orang perempuan itu juga dihitan, tapi hitannya nggak seperti kita ada tasakuran hitan tuh nggak. Biasanya hari ketujuhnya atau ke-40-nya itu dengan bidannya amit digosok, karena apa itu kelentitnya digosok sedikit biar nggak terlalu panjang klistorisnya. Karena kalau terlalu panjang bahaya, nanti nganying terus nanti. Wal istihdad, menyukur bulu kelamin. Kalau orang laki-laki dipotong, kalau perempuan dicabut. Lo tahu pelesa kok apa? Mengapa kok dicabut? Kok debu dicabut? Karena apa? Maaf, syahwatnya biar nggak terlalu besar. Sehebat apapun seorang laki-laki, tapi syahwatnya akan kalah dengan perempuan. Tapi anehnya, orang perempuan itu bisa nahan syahwat. Orang perempuan itu bisa nahan syahwat. Apalagi kalau sudah usia menopause itu sudah mulai syahwatnya berkurang. Orang kalau sudah mulai berhenti head itu sudah nggak ada gairah untuk seksual. Nggak sama dengan orang laki-laki. Orang laki-laki ini kan walaupun umur 70 tahun, gairah seksnya tetap jalan. Hingga kalau kita lihat di media sosial, itu kan banyak orang 70 masih kawin lagi, itu banyak. Memang kenyataannya seperti itu. Dia masih jalan gairah seksnya. Wa qasus sarib, maaf, kumisnya dirapikan. Kadang-kadang kumis terlalu panjang, apalagi kok makan beras jagung, akhirnya kelepotan. Berasnya ada di kumisnya, atau makan plotan yang ada nyeornya, ada nyeor, ada kelapanya, akhirnya lengket ke kumisnya Pak Raden. Itu harus dibersihkan. Watak limul adfar, dan memotong tangan. Maka kan ada peraturan di Nurul Khalil, ini adalah juga nggak boleh terlalu panjang, adanya kuku itu nggak terlalu panjang. Ngobu koko nih kan mas, maaf, yang itu loh, apa yang cendian dulu satu saja untuk mengambil kotoran di telinga atau apa itu. Tapi sekarang kan ada ketambat tuh. Kalau dulu kan orang itu kan maaf untuk gatel, untuk apa? Jangan banyak-banyak, satu saja. Apalagi semua di kokonya pas panjang. Bagaimana dia mau istinja? Bagaimana dia mau BAB kalau kukunya panjang? Wanatul ibtih, dan bulu ketiak. Rawahu As-Syekhoni. Wal hadi wasalasun, utawi kang kaping siji wasalasunan 30. Iku setul aurat, nutupi aurat. Wa ghadul basar. Maaf, ini satu aurat ya. Ini kita harus perhatikan. Apalagi kita dalam keadaan sadar atau sehat, hati-hati. Satu aurat. Laki-laki itu auratnya adalah baina surah warubah. Antara bujil dengan toot atau lutut. Saya ingat mas, saya itu saat awalnya sakit, saya ada guru saya ke sini, Kiai Adi Busoleh itu, yang dari Lirboyo, itu saya diminta foto, dia yang foto gitu. Akhirnya saya itu kan masih belum bisa duduk itu, akhirnya maaf, pesan beliau, kalau moto teman itu suruh moto, tolong ditutup kakinya, jangan sampai ketahuan aurat gitu. Ini cuma di dalam keadaan saya sakit, terus
foto itu auratnya suruh tutup, jangan sampai kelihatan. Karena aurat itu adalah naksun. Aurat itu harus tutupi. Aurat itu kan tuh naksun. Kekurangan kok diberitahukan kepada orang lain kan jelek. Wa ghadul basor, dan melihat, maaf, kita harus ghadul basor. Kita harus berusaha untuk memejamkan mata melihat hal yang nggak boleh. Di antaranya kan banyak riwayat-riwayat atau cerita-cerita itu adalah saat kita masuk rumahnya orang lain, jangan sampai kita itu lihat rumahnya orang yang kita nggak izin. Ada pelajaran yang saya itu sangat ingat sekali. Allah yarham Kiai Minan Jatipurwo itu pernah ke sini. Saat cucunya di sini dulu. Itu saya tuh nggak ada. Kiai Minan tuh, maaf, akhirnya tanya kepada istri saya, Beng, uh, laki apa deh Beng? Tanda untuk Kiai. Oh iya, akhirnya engkau minta kursi baik. Akhirnya beliau duduk di depan itu, di teras ini, di dekat sampean itu. Beliau nggak mau masuk. Ini pelajaran bagi kita. Jangan masuk ke rumahnya orang saat suaminya nggak ada. Yaitu yang terjadi seperti kemarin tuh. Fitnah di Pamekasan tuh ada orang dibakar tuh gagal seperti itu kan. Itu sudah isaroh kepada kita Kiai Min itu berapa tahun yang lalu. Itu saat saya sehat. Beliau ke sini, saya ke Surabaya, akhirnya beliau laki apa bing kepada istri saya. Tadek untuk Kiai. Oh, ya. Mun ada engkau tujuh irwar baina di engki kan itu Kiai. Ya Allah, itu pelajaran berharga bagi saya. Hal yang sederhana tapi besar sekali bagi saya. Ini harus kita lihat. Oh gitu caranya Kiai Mu'asaroh ya. Wa ghadul basar. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yadkhul al khamam bi ghairi izar. Man utawi sapane wong kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Fala yadkhul mongko aja mlebu sapa man al khamam ing padusan anget utawa al khamam ing toilet biwiri izar kelawan tanpa jarik. Rawahu ing hadis sapa At-Tirmidzi wa ghairulan liyani Tirmidzi. Amit, kehidupan di desa itu kan, maaf, kehidupan yang sederhana. Kadang-kadang toiletnya ada di luar rumah, di belakang dapur. Akhirnya kadang-kadang dari dapur ke jeding itu kadang-kadang abengkang berkah. Mun praben etopo kabeh. Deki mun dia anak telok pas berkah lo etopo kabeh ada ketelak kabeh. Akhirnya minta tangga itu lain. Wah deki lebar ayo deki mbak juga keluar deki abengkang deki. Lah akhirnya minta tangganya itu lain congok kan. Lah ini kan lah. Ini kan termasuk adalah yang kurang baik. Apalagi sampean semisal istri sampean mandi di sungai jarang, jangan, harus pakai cung-mincung itu loh, pakai sarung. Kadang-kadang pas mandi di sungai ada gaya nak dengo lebet, lebet nyari angin, padahal nyong orang mandi, jangan. Kita perhatikan auratnya keluarga itu harus kita perhatikan. Jangan sampai kita itu menjadi tokoh tapi istri kita dibiarkan, jangan, bahaya. Falayat khulu al-khamam biwali izar. Ini adalah sebuah inspirasi bahwa kita itu juga perlu, Mas, punya jeding di dalam itu perlu. Ya, kita perlu punya jeding di dalam. Maaf, mungkin orang tua nanti kalau sakit kan enak langsung ke jeding, ke dalam. Yang penting toiletnya bersih, terus keramiknya keramik yang enggak terlalu halus. Keramik khusus jeding itu kan ada. Jadi nanti enggak terlalu licin nanti. Ini harus itu. Ada toilet di dalam rumah. Kan enak.
Ini nggak harus kaya. Toilet itu yang penting apa? Yang penting itu ya nggak bau lah gitu aja, beres. Dan perlu juga saya tambahkan, kalau di jeding itu maaf, cara dalam hati-hati. Setelah mandi langsung suruh ringkesan. Takutnya bertamu deki pas di dalam toiletnya ada kadon anakan, kadon binina, kadon bapakan, bahaya. Takut deki orang masuk pas ajaring kadon rajin nah. Pakuwa orang rajin nah. Pas komjual rajin nah kan nikah. Rawahu ing hadis At-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairan liyani Tirmidzi wa iya kan lan ngrekso sira ing awak sira. Antu beriza saking itu ngetokake sira. Antu beriza ento ngetokake sira. Fahidah ing pupu sira ing pokang sira. Kata yura singgo ditingali. Apa al-fakhdu minangka saking sira. Wala tang durun aja ningali sira ila fakhidi khayyin maring pupune wong urip wala mayitin lan wong kang mati. Ini berkesinambungan dengan apa yang didawuhkan Ki Ahmad kemarin di dalam Jumat ngaji bab tajzizul mayit. Kita kalau ngerawat orang mati atau memandikan orang yang mati ditutupi, ditutupi ya, ditutupi ada satir gitu loh. Biar apa? Biar gak kelihatan auratnya. Dan yang memandikan jauh beliau jangan sampai musuhnya, karena kalau musuhnya nanti diberitahukan, oh ajwa punya panona, oh jua ker-ker gitu, kan jubuk lagi jelek. Bahasa orang Madura itu kan nggak sampai haram, tapi jubuk lagi nikah. Wasani wasalasun utawi kang kaping 32 iku asolat salat fardhon wa naflan. Fardhon iku fardhu alin salat wa naflan lan sunat. Kita perhatikan ya, kita sholat itu perhatikan mulai sehat. Kita harus belajar kalau orang itu masih sehat wajib kiaman. Kalau dia nggak bisa maka kuudan. Kalau dia nggak mampu maka mustalkian. Kalau nggak mampu isar. Kalau nggak mampu ya dimasukkan ke beranda, dimasukkan mati itu. Saya ingat dawuhnya Habib Zain Baharun di dalam Fawaidul Muhtaroh. Taraku sholat fil mustasfa khifasul khotimah. Taraku sholat dalam saat dia itu di rumah sakit maka khifasul khotimah. Maka kita perhatikan sholat kita ya. Maaf, sholat diperhatikan walaupun kita sakit, kita perhatikan. Semampunya, nggak bisa kiam ya, ya dengan duduk. Oh saya sendiri mas, maaf, belum bisa berdiri ya, dengan duduk saya sholat. Karena belum mampu berdiri, karena belum belajar. Takut diri pas geger. Akhirnya ya wis semampunya. Ini kita perhatikan. Karena kalau kita nggak sholat bahaya. Awalnya hisab kan sholat. Apalagi maaf ini bab Isra. Ini sekarang ini kan musimnya Isra Mi'raj. Intinya Isra itu kan sholat itu. Kadang-kadang Isra benar tapi nggak sholat kan ya nggak ada faedahnya. Peringatan Isra Mi'raj tapi setelah itu subuhnya kodok. Ini apa? Jadi Isra Mi'raj itu kan sholat, intinya man asra itu kan sholat. Kok sholatnya ditinggalkan kan eman. Jadi termasuk ini adalah manakibnya guru kita Ki Anwar, Ki Zubair itu jarang sholat jamak. Beliau kalau bawa mobil langsung sholat langsung cari masjid sholat beliau. Masuk sholat langsung sholat beliau. Ini adalah apa? Karena perhatian kepada sholat. Katanya wong saya masih sehat kok mau jamak iman saya gitu. Nika lampan lagi sepuh dekat. Wong kita ngaku satunya Kiai Zubair, masa kita nggak mau ikut torikohnya Kiai Zubair. Torikohnya Kiai Zubair itu adalah diantaranya adalah kebersihan dan sholat 5 waktu
dijaga jamaah. Ini thariqahnya Kiai. Dan pengakuan putra-putra beliau menjaga warisannya Kiai 5 waktu itu paling sulit. Dulu Kiai ini kan 5 bektol ini kak beliau ngimami sendiri. Sekarang kan putra-putra beliau itu kan bareng-bareng. Kiai Zain, Kiai Abdullah, Kiai Ahmad, Kiai Hasim, dan beliau Gus Yasin ngimami gantian. Itu saja capeknya masa ampun. Apalagi bayangkan beliau 5 waktu dulu, nggak kenal hujan, nggak kenal panas, beliau masih ngimami. Ini adalah hal yang harus ditiru. Karena jarang mas orang perhatian kepada suatu jarang. Hingga di media sosial yang tersebar saat Gus Kausar itu nyabis kepada Ki Anwar Mansur Lirboyo, ditawari, Gus, sampai ngimami, sampai harus ngimami Gus, karena santri itu pengen diimami kiainya atau putra gurunya. Itu harus kita perhatikan. Kita harus ngimami jamaah kalau sampai punya masjid atau punya majelis taklim. Gus 6. Di pas nih kak lah kita Fatihah 1 kali ya kepada semua guru kita yang ada di Demangan atau yang sekarang lagi umroh. Ada Kiai Abdullah umroh, Kiai Sinal Arifin umroh. Beliau sudah mendoakan kepada kita sampai kepada muhibinnya, kepada alumninya didoakan semua yang terbaik. Al-Fatihah.